Halo semuanya, pagi, siang, sore, malam. Jadi kali ini gue di sini Yose bakal ngebahas What's Popping. Jadi sesuai sama podcast kita, What's Popping. What's Popping itu adalah podcast ini bakal ngebahas semua hal yang menarik yang ada di dunia ini tanpa tertarik sama sekali. So, kita mulai aja langsung ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang pandemi di Taiwan. Kenapa Taiwan kita pilih? Karena yang udah gue baca sama teman-teman, kalau Taiwan ini tuh ternyata penanganannya bagus gitu. Dari progres dan segalanya juga cepet banget. So di sini gue ada gue Yose, juga ada Riza. Halo Riza. Ya, halo. Ya, sebagai tim kreatif dari podcast BEM. Juga di sini ada guys kita Anton. Halo Anton. Halo, halo. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan topik, mungkin kita intro dulu kali ya Ton ya, biar Oke. lebih kenal. Silakan Anton. Ya, nama gue Anton, gue mahasiswa di Taiwan. Di sini mungkin udah 10 bulan lah. Gue sekolahnya di State University of Science and Technology yang di Hualien. Yang jurusan gue sih Marketing and Distribution Management. Oke. Terus di Taiwan berarti udah selama berapa bulan? 1 semester lebih ya? Ya 10 bulan lah, hampir 2 semester. Oke, 10 bulan. Gimana di Taiwan? Enak? Ya, enak sih. Tapi banyak kegiatan di sini. Pastilah ya, di setiap kampus. Oke. Kalau di Taiwan sendiri berarti di sana masyarakatnya masih gimana keadaan sekarang? Masih oke atau udah mulai membaik atau gimana? Kalau saat ini sih udah mulai baik ya. Semua udah berjalan kayak biasanya, kayak toko-toko lagi buka. Sekarang nggak wajib pakai masker, itu nggak wajib sekarang. Tapi masih ada social distance dan juga setiap masuk apa ya, masuk kayak tempat belanjaan, tempat makan kecil-kecil, lalu syukur suhu dulu. Dan juga kalau misal akan ada kayak perkumpulan, itu pemerintah membatasi jumlahnya. Kayak harus maksimal 50 orang atau 100 orang, ada maksimalnya. Jika melebihi ya pasti ada tindakan dari pemerintah. Oh berarti kondisinya udah mulai membaik, udah mulai biasa, tapi masih ada pembatasan gitu ya? Masih. Oke. Tapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu emang secara maksudnya secara menyeluruh kan, maksudnya udah mulai maksudnya disebarin dengan detail atau dengan warning yang agak keras atau kayak emang santai aja gitu? Ya cukup keras sih, kalau melanggar ya bisa kena denda atau bahkan bisa penjara. Dendanya sih nggak main-main, bisa sampai ratusan juta kalau saya melanggar peraturan pemerintah. Wow, berarti emang sanksi dari sananya pun tegas ya, makanya kenapa ketahuan kalau masyarakatnya pun segan gitu untuk melakukan hal yang nggak Iya sih. Takut mereka. Terus bisa cerita sedikit nggak kenapa sih Taiwan bisa sampai saat ini gitu, bisa sampai progres yang sekeren gitu, bisa mengurangi apa korban yang positif juga yang sebagainya, bisa diceritain nggak? Gimana ya? Menurut gue sih kondisi ini tidak terlepas dari pemerintah yang cekatan dan juga masyarakat yang kooperatif juga. Pemerintah juga tegas kepada warga negaranya. Kalau terbukti nggak melaporkan kalau dirinya sakit atau ada tanda kutip gejala corona. Nah, itu penjara menanti mereka atau enggak denda bisa ratusan juta. Tapi hal yang membuat gue terkesan adalah masyarakat Taiwan yang sangat kooperatif dalam pemerintahnya. Contohnya dulu saat corona di puncaknya, setiap kita akan tempat makan atau ke tempat belanja, mereka akan mengecek suhu tubuh kita. Dan itu pun alat mengukur suhunya mereka beli sendiri, nggak dari pemerintah. Jadi kayak ada inisiatif lah. Jadi kayak masyarakat pun juga bisa diajak kooperatif gitu ya sama pemerintah. Jadi saling inisiatif yang tadi dibilang sama Anton sendiri. Kalau nggak boleh kesini, nggak kesini. Agak beda ya gitu kalau di sini masyarakatnya. Masih banyak yang keluar. Tapi mungkin ya semoga nantinya bisa membaik lah ya. Terus juga kalau Anton di sana kan sebagai mahasiswa berarti ya. Sebagai mahasiswa di sana, kegiatan mahasiswa sana tuh gimana Ton? Keganggu kah atau diliburkan kah kayak di Indonesia sendiri atau gimana? Di sini masih jalan normal sih, kayak kuliah biasanya. Berarti selama puncak kemarin pun masih berjalan normal gitu? Masih,
Tapi ada satu sekolah di KI Taipei itu mereka ada satu siswa yang kena corona. Nah, setelah itu semua langsung diubah jadi online. Yang Oh, sekolah itu tapi doang. hanya sekolah di situ Kalau doang. nah Oke. iya langsung online semua. Tapi kalau nggak ada selama nggak ada yang konveksi ya biasa aja jalan normal. Hmm. Cuma ada batasan kayak duduknya harus bisa, nggak boleh deket-deketan, harus pakai masker, maksud kampus harus ukur suhu dan lain-lain Oh, gitu lah. berarti tetap dilaksanain, maksudnya kayak pendidikan dan sebagainya, cuma berdasarkan peraturan-peraturan baru gitu ya, kayak duduk yang tadi disebutkan. Terus kalau misalkan di kelas pun gimana tuh kegiatan? Misalnya kalau kayak ada makan bareng di kantin, apakah kantin tetap buka juga atau tutup kantin-kantin di sana? Kalau kalau kantin terbuka, tapi yang biasanya satu meja bisa 4 orang, sekarang 1 orang doang, dipisah kayak ada Oh, kayak ujian gitu. berarti kayak fasilitas-fasilitas juga dibatasi ya tentunya ya. Oke. Perpus juga itu kan yang biasanya bisa merame sekarang 1 orang doang per meja. Berarti gimana? Kalau dari Anto sendiri terbatas gak sih atau malah kayak enak gitu, oh sendiri nih gitu? Ya sebagian orang sih terbatas ya karena nggak bisa ngobrol sama Oh temen, iya sih. di karena makan cuma diem doang kayak orang Iya gila. benar benar benar. Terus berarti teknik pembelajarannya di sana guru atau lecturenya tuh tetap menerangkan kayak biasa gitu ya? Misal tetap ada kontak tetap fisik tetap gitu maksudnya? uh-uh. Oh. Tapi kalau dari tugas sendiri atau apa gitu ada pengurangan gak sih? Apalagi kan lagi kayak pandemi gini nih. Maksudnya apa? Tetap aja kayak biasa gitu. tetap banyak. Wow, Nggak ada berarti pengurangan. emang keren ya, maksudnya bisa dibilang keren ya. Hebat hebat. Berarti di sana mahasiswanya pun saling care satu sama lain gitu ya untuk saling mengingatkan dan sebagainya gitu. Gimana? Mahasiswa di antar mahasiswa pun juga saling respect gitu untuk mengingatkan ke teman-temannya gitu juga. Oke. Saling ingatkan lah ya, saling jaga jarak juga. Kalau ada yang deket-deket ya dibilangin dan dekat ini masih dalam pandemi, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Terus kalau buat Anton sendiri nih, buat survive di tengah pandemi kayak gini gimana sih? Maksudnya kan apalagi sana sendiri atau ada teman di Taiwan? Di sini ada di sekolahku ya ada sekitar 4-5 orang Indo lah, lumayan banyak. Okay. Terus gimana tuh Anton sama teman-temannya survive di kayak gini? Misalnya kayak makanan juga mungkin agak susah nggak sih di sana? Kurang tahu juga. Bisa jelasin mungkin? Kalau survive lama apa ini? Survive Selama hidup corona atau ya, gimana? selama hidup ya, Setelah hidup. makanan untuk keluar dan sebagainya kan dibatasi gimana tuh? Kalau makanan sih masih belum bisa menyesuaikan, masih nggak enak di sini, hambar. Ya Terus kalau keluar ya keluar biasa, jalan-jalan, sepedaan. Karena kalau selama kita nggak ada kontak sama orang-orang, nggak jalan-jalan sendiri, pakai masker dan lain sebagainya masih boleh kemana-mana, nggak dilarang sama pemerintah. Berarti kalau kita jalan, berarti kalau berpergian ke antar wilayah pun boleh gitu? boleh. Okay. Tapi dulu ada beberapa tempat yang itu memang dilarang. Kalau kita pergi ke situ, kita wajib karantina selama 14 hari. Wajib. Kayak misal di sini di tempatku tuh ada kayak pasar malam lah. Nah itu kalau orang pergi ke situ, mereka harus karantina dulu, nggak boleh pergi-pergi. Meskipun ya masuk terus keluar lagi harus karantina. Karena takutnya kan ada 1 orang corona ya kena di situ. Tapi tempatnya itu masih dibuka gitu? Masih dibuka. Berarti maksudnya antara social distancing sama perekonomiannya sendiri tuh tetap berjalan dengan baik ya maksudnya? Tetap jalan. Itu sih di puncak dulu ya, bulan-bulan awal Maret lah. Tapi sekarang sudah normal. Udah nggak ada kayak pergi sini harus karantina, nggak ada. Kalau survive di kuliahnya nih, kayak misalkan buat akses ke sana kah nggak dibatasi kah atau gimana untuk survive di tengah kuliah? Akses kemana? Transportasi. Enggak sih. Kalau tempat gue sih deket asrama sama kuliah paling cuma 100 meter lah. Berarti Taiwan bener-bener biasa ya, maksudnya tetap berjalan dengan biasa, cuma ada pembatasan kayak social distancing kayak gitu ya. Tapi kan untuk ya gimana? Untuk kan melakukan hal yang seperti biasa nih. Ada rasa takut nggak sih keinfeksi atau kayak tertular dari orang-orang gitu, dari Anto sendiri mungkin? Oh ya pasti ada. Terus gimana tuh? Karena kan kita kan juga nggak tahu siapa yang terinfeksi dan
bakal ngeinfeksi kita. Heeh. Itu juga bisa lihat juga sih coronanya. Jadi ya selama kita protek diri sendiri, mengikuti berita di mana ada orang yang terinfeksi tempatnya, kita nggak ke situ, ya aman-aman aja sih. Berarti kalau dari aku sendiri ngejaga diri sendiri aja ya, kayak nggak berpergian Heeh. keluar gitu-gitu ya. Ya sama mengikuti pemerintah lah, kalau suruh pakai masker ya pakai masker. Intinya nurut lah ya sama pemerintah biar cepet Heeh. kelar nih, nggak kayak di Indonesia. Ada yang unik, ada yang unik. Apa nih? Kalau di Indo kan sekarang kan masker jarang kan? Iya, susah. Nah, kalau di sini beda lagi. Kenapa tuh? Sejak dulu pertama kali corona masuk keluar ke di Wuhan itu. Nah, seluruh perusahaan masker di Taiwan itu diambil pemerintah. Oh, jadi di sini nggak ada monopoli di sini. jadi digratiskan Langsung atau diambil. gimana tuh? Enggak. Diambil pemerintah, terus mereka atur pembagiannya kayak kita cuma bisa beli masker itu di apotek dan itu jumlahnya terbatas. Setiap warga negara itu cuma dapat 10 per minggu. Itu pun harus kayak nyertain kartu warga negara lah. Kayak kartu warga negara atau apa itu namanya? Kayak kartu identitas lah ya. Ya, kayak kartu kayak BPJS. Oke. Itu juga bisa. Berarti ya cukup mahal sih di sini. Berarti emang penanganan Taiwan ini cepet ya, maksudnya mulai dari dia pun udah mikirin gitu loh kalau nanti bakal ada monopoli perdagangan dan sebagainya gitu. Bedanya di sini tuh kayaknya ya kayak kurang apa ya, kurang cepet gitu nanggepin hal kayak gitu. Jadinya udah keburu sama monopoli perdagangan, jadi banyak banget ada perusahaan-perusahaan atau sekelompok orang yang itu nimbun masker terus malah jadi mahal. Nimbun terus jual mahal gitu kan. Di sini semua sama harganya. Ya kalau di rupiahin lumayan mahal sih, sekitar 2.500 per biji. Iya, di sini juga harganya tadinya murah, tapi semenjak ada yang kayak gitu jadi kayak satu box 50 bisa 500.000, 350.000. Ngeri. Wow, kayak itu deh, kurang cepet tanggap mungkin ya. Terus juga kalau kan nggak work from home nih, apa sih yang ngebuat ngerasa aman gitu berkeliaran di luar? Atau ada jaminan dari diri sendiri kah, atau dari pemerintah kah, atau dari institusi kampusnya sendiri untuk dilindungi tiap anaknya gimana? Iya, kalau dulu sebelum corona nyebar itu sekolah sering adain kayak jalan-jalan kemana ke luar daerah itu. Nah, sekarang nggak lagi. Mereka cuma di sekolah terus nggak ada jalan-jalan keluar. Kalau ada pun itu hanya sekitar sekolah, daerah sekolah, karena di sini kayak provinsi ini cukup paling aman lah, nggak ada corona. Oke. Berarti intinya saling kooperatif lah ya. Terus kalau menurut aku sendiri nih, ngelihat Indonesia kan pasti sering dong lihat Indonesia by internet atau gimana nih menurut Anton? Ngelihat kan perbandingan di Taiwan kayak gini, terus net Indonesia juga kayak gini. Menurut Anton gimana tuh pendapat dari Anton sendiri? Ngeri sih, makin lama makin banyak. Ya mungkin karena dulu pemerintahnya maaf ya, gitu pemerintahnya kurang cekap, diem aja, nggak peduli itulah, bodo amat sama corona. Nah sekarang nyebar banyak, baru mereka peduli. Iya, itu sama sih. Dan itu yang penting lah masyarakatnya. Benar. Di Indo itu disuruh diem di rumah, malah pergi belanja lah, kemana lah. Nah, itu yang bikinnya menyebar itu. Iya. Parah. Sebenarnya yang dibutuhin tadi sih bukan sekedar dari peraturan pemerintah, tapi melainkan juga kooperatif dari masyarakat gitu. Nah, itu penting untuk mendukung program-program pemerintah. Karena di sini juga di Indonesia sebenarnya pemerintah juga udah buat beberapa peraturan kayak ada PSBB dan sebagainya yang untuk adanya pembatasan pergerakan lah ya untuk mengurangi corona. Tapi ya itu sih kurang kooperatif mungkin dari masyarakatnya. Tuh. Iya, betul. Terus ada nggak sih pesan-pesannya dari Anton mungkin buat masyarakat atau mahasiswa di Indonesia nih yang bentar lagi kita kan mau masuk nih, ada dan Anton udah ngejalanin kan selama pandemi ini gimana penanganan selama corona. Nah mungkin Anton bisa ngasih tips kali ya buat mahasiswa pas masuk nanti tuh harus gimana biar bisa protek dirinya masing-masing lah yang Anton lakukan. Ya pesanku sih ya selalu jaga kesehatan, ikuti ajaran pemerintah, tetap jaga jarak, itu penting.
Terus tetap menggunakan masker kalau mau pergi-pergi. Kita kalau masih online ya, kalau biar gak gabut di rumah, bisa ikut lomba-lomba kayak lomba online dan lain sebagainya. Biar produktif lah, nggak cuma di rumah tidur, makan, tidur, kelas. Iya. Bener banget sih, selama kita kuliah online itu banyak banget yang gue baca sendiri, kayak teman-teman gue di Instagram, di Twitter, kayak pada malas-malesan. Sebenarnya kayak gini nggak ngalangin buat tetap produktif ya. Karena masih banyak lomba-lomba online yang bisa Benar. dikerjain di rumah. Iya. Terus tetap semangat dan ingat, sebaik apapun pemerintah menangani corona, tapi kalau masyarakatnya tidak kooperatif, ya itu sia-sia aja. Benar. Pandemi ini nggak akan berakhir, jadi harus semangat dan tetap kooperatif sama pemerintah. Oke, lanjut aja deh. Jadi gini Ton, kita sebelum kita buat podcast ini, kita tuh udah buat open question di Instagramnya BEM Polman. Dan banyak sih beberapa pertanyaan dan respon dari followers yang masuk nih. Gue bisa bacain dikit kali ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa lo tambahin, lo bisa tambahin jawabannya. Bisa. Yang pertama ada dari Teddy. Kesadaran diri untuk menghindari diri dari kerumunan yang tidak terpercaya. Lalu untuk Polman, apapun keputusan Polman jangan sampai memberatkan mahasiswa. Bagaimana tahu memberatkan? Setelah tahu keputusannya, lalu kan dikaji oleh mahasiswa forum mungkin. Dan salah satu mahasiswa ada yang jadi intinya pertanyaan ini tuh gimana penanganan dari kampus untuk ada yang terkena corona terus Jamines. Anton, FYI nih, di kampus gue itu ada yang namanya Jamines. Jamines itu kalau kita kayak ada telat atau ngelakuin kesalahan, itu ada pembayaran apa ya? Pembayaran jam untuk kuliah. Jadi ada kuliah tambahan gitu. Nah, dan ini tuh banyak yang ditakutin sama mahasiswa sih sebenarnya. Karena harus nambah jam kuliah di luar jam kuliah yang aslinya gitu. Kayak gue mau respon pertanyaan dari tadi dulu ya. Kayak Jamines itu pasti bakal jadi horor banget pastinya buat mahasiswa ya. Nah, kalau di kampus Anton sendiri ada nggak sih aturan-aturan buat nertipin absensi mahasiswanya kayak gitu? Kalau punya aku beda lagi. Gimana tuh? Misal kita kayak telat atau nggak pakai seragam, itu kita harus ngelakuin kayak jam volunteer gitu lah. Bicara mau ngapain di sekolah, kayak bisa bersih-bersih lah, apalah. Hampir sama sih Ton, kayak di Polman, mungkin cuma beda itu ya. Sama kayak volunteer kayak ngebersihin. Kalau karena gue sendiri kan teknik nih ya, teknik. Nah di Polman tuh kayak ngebersihin workshop dan sebagainya gitu sih. Ada pekerjaan tambahan intinya ya. Iya. Di sini cukup tas sih. Kalau kaos kaki aja salah itu udah berabe. Aduh, yaudah. Nah, Selasa kemarin nih 26 Mei 2020, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies sudah menyebutkan protokol new normal. Dan saat ini udah dalam proses penyusunan melibatkan para ahli yang nantinya juga bakal disampaikan ke publik penentuan berakhir atau enggaknya PSBB. Jadi tuh ada pembahasan baru nih, adanya new normal. Jadi kita tuh katanya nggak bakal balik nih ke yang kemarin-kemarin lagi, tapi kita harus membiasakan dengan keadaan yang sekarang yang dinamakan dengan new normal. Gitu. Jadi nantinya mulai ada, jadi kita nih Ton udah mulai ada aktivitas lagi, nah iya tanggal 15 Juni itu kita udah mulai masuk, terus juga beberapa tempat-tempat mall kayak mall, pusat perbelanjaan udah mulai dibuka, terus juga ada di beberapa tempat umum yang udah mulai aktif lagi gitu. Keren sih. Tapi ini juga, kalau pemerintah nyuruh masyarakat untuk tetap diem di rumah, tapi mereka nggak mencukupi kebutuhan mereka, ya mau nggak mau masyarakat pasti keluar untuk cari uang buat kehidupan sehari-harinya. Gue nggak tahu ya di Indo gimana, tapi kata guru gue, dia orang Malay, dia bilang di sana setiap keluarga diberi uang hidup yang nominalnya lumayan lah, cukup untuk kebutuhan hidup mereka selama masa PSBB. Jadi PSBB di sana bisa dibilang cukup berhasil lah. Iya. Gue juga agak ngurusin itulah ya di lingkungan gue. Kalau dari pemerintah sendiri sih ada, tapi ya kayak gitu sih, nggak terlalu merata lah pembagiannya. Jadi kayak ada beberapa yang dapat, juga ada beberapa yang masih belum dapat gitu. Jadi kayak kurang merata aja sih kalau kayak gitu. Bagus. Selanjutnya apa lagi nih ya? Nah, ada lagi nih dari Fikri.
Kalau Polman sudah masuk kuliah, sarannya mengadakan bilik sterilisasi atau adain rapid test. Gak usah setiap hari, mungkin bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali. Dan juga sadar diri, tetap jaga jarak. Buat cari makan, cari yang bersih aja, atau kalau bisa nge-GoFood. Tips dalam menjalani perkuliahan di tengah pandemi dan tetap aman dan tetap merasa aman. Bagus banget nih sarannya. Selain si bilik sterilisasi itu juga mungkin bisa diberlakuin sistem shift kali ya, supaya bisa tetap menghindari adanya kerumunan massal. Misalnya nih, kayak setengah dari mahasiswa berangkat di shift pagi sampai siang, setengahnya lagi tuh dari siang sampai sore gitu. Nah, yang tadi udah dijelasin juga sih sama Anton, kalau misalkan di sekolahnya itu mereka lebih saling kooperatif gitu, untuk saling ngejaga, untuk saling bisa saling bisa ngerti lah, dan social distancing pribadi masing-masing itu juga penting sih. Jadi adanya rasa peduli, care satu sama lain untuk ngejaga gitu. Oke, lanjut dari Bertus. Misal sudah diperbolehkan masuk kuliah, apa diperbolehkan mengadakan acara UKM atau ada ketentuannya? Kayaknya kalau buat ngadain acara UKM nantinya bakal ada kerumunan massal kan ya. Nah itu tuh kemungkinan gak diperbolehkan sih, karena kan protokol kesehatannya juga gak boleh nih ngelakuin aktivitas yang ngelibatin orang banyak. Nah mungkin untuk kegiatan UKM bisa dilakuin, tapi tetap dengan mengindahkan si protokol kesehatan physical distancing ini. Nah tadi yang tadi udah dijelasin juga sih, kalau misalkan di kampusnya Anton sendiri juga nggak diadain dulu kan seperti kayak yang acara pergi-pergian, karena emang itu salah satu melanggar protokol kesehatan sih yang udah ditetapkan. Nah mungkin coba ngadain event-event UKM Hima nih lebih kreatif kali ya, mungkin by online atau something kayak gitu. Betul itu ya, sebisa mungkin jaga jarak dan jangan deketin kerumunan lah. Penting itu. Polman ada lagi nih, Habibah. Polman harus nerapin peraturan yang ketat dari sivitas akademiknya, harus taat peraturan. Wah bener nih, biar kayak di kampusnya Anton sendiri nih ya Ton, saling kooperatif antara mahasiswa sama institusinya. Iya. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan, tapi kayaknya kelamaan ya. Maksudnya waktu kita juga terbatas, waktu Anton juga kayaknya terbatas nih sama gue sendiri. Mungkin gue bisa bacain aja nih ya, dari @prasetyo andika. Benarkah BEM Polman aksi nggak boleh turun ke jalan, kayak menarik nih kalau jelasin. Oke, next time bakal dijelasin ya. Ada lagi dari @a.junaidi45. Kepastian event-event BEM atau Hima di pasca pandemi mengumpul banyak orang. Tadi udah kali ya dijawab di atas ya. @leontin_n_ cari uang. Aduh, maksudnya apa nih? Next, ada dari @rais_muhammad. Bagaimana cara mahasiswa menghadapi pandemi? Tadi udah dijelaskan juga di atas. @croinsin. Cerita tentang Polman, kita tempat bercakap gitu. Oke, next podcast ya. Yang terakhir ada @adiar_adianto. Bagus tuh, angkat konspirasi elit-elit global dan bumi datar. Wow. Masih ada ternyata. @fdhl Rama. Boleh nih undang alumni juga. Oke, siap. Nanti kita undang alumni. @ki Crot. Tutorial sholat Id. Waduh, tutorial sholat Id. Waduh. Udah. @fikri adriansyah tentang lika-liku masa Polman, nantinya pembawa santai aja Min, jangan formal. Siap. Ini kita juga santai kan ya Tony ya? Santai. Oke, yang terakhir nih @00 Akbar Rizky. Ikutin yang training aja, tapi sistem edukasi yang bermutu juga, pasti jangan ngebosenin. Pasti dong, kita di podcast ini juga ngasih edukasi. Kayak contohnya di podcast ini kita ngebahas tentang pandemi. Oke nih Ton, mungkin kayak itu aja kali ya yang bisa gue tanya-tanyain sama lu. Mungkin terakhir dari Anton nih, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat seluruh Indonesia, dari masyarakatnya, mahasiswanya, dan apa? Ada nggak yang mau disampaikan? Ya, kayak yang udah gue bilang tadi, percuma pemerintah berusaha keras dalam menangani corona kalau masyarakatnya masih pada ngeyel dan nggak kooperatif. Kayak misalnya masih keluyuran lah, kumpul-kumpul bareng, nggak cuci tangan, nggak pakai masker dan lain-lainnya lah. Ini yang penting. Percuma kita pakai masker kalau kita masih sering sentuh-sentuh aja. Karena apa? Menurut penelitian yang gue baca sih, gue lupa ya baca di mana. Di situ dia bilang kalau virus corona bisa menular lewat wajah kita. Kayak contohnya nih, kita lagi jalan dan nggak sengaja nyentuh barang yang udah pernah disentuh orang yang terinfeksi. Nah, itu kan virusnya kan nggak langsung mati dan otomatis pindah ke tangan kita. Nah, kalau kita sentuh wajah kita, kayak ucek-ucek mata lah, upil lah, dan lain-lain, nah itu virus bakal masuk ke tubuh kita. Jadi ada baiknya kalau kita kurangi intensitas menyentuh wajah kita dan gunakan masker kalau mau keluar rumah. Itu aja sih pesan gue.
Oke deh Ton, thank you banget nih atas masukannya, Sama-sama. sharing-sharingnya. Jadi kita banyak belajar banget nih ya dari Anton mengenai sisi di Taiwan, gimana cara mahasiswanya, masyarakatnya, dan lingkungan sekitarnya yang korporatif banget ternyata ya sama pemerintah dan untuk masuk institusi sendiri. Udah sih Ton, kira-kira itu aja.